Apa kau mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasihmu. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
teman-teman semua bisa memuji Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau tahu lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Aku menang
setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Come on! Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Mari sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. We love you, Holy Spirit. Kau sumber hidup kami ya Tuhan. Mari mengalir di tempat ini ya Roh Kudus. Holy Spirit, all my fountains are in you. Jesus Spirit, the true friend I found in you. Spring of love, joy and peace, you breathe your life in me. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Bit and bridle in my flesh, gently lead me to you. Mari panggil dia. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Karena Roh Kudus, Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera. Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku terus. Pimpin kami ya Roh Kudus. Pimpin my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy
jamah hati kami mau terbuka padamu ya Roh, pimpin kami mengenal Engkau lebih. Holy Spirit, oh Holy Spirit, you are welcome in this place. Oh Lord, my best friend, Holy Spirit. Lembut di tempat ini ya Roh Kudus. Holy Spirit, my best friend. Katakan dengan kerinduanmu, my best friend. My best friend, jamah hati kami. Spirit, oh Holy Spirit, Spirit, my best friend. Dengan segenap hati kami panggil Engkau ya Roh Kudus. Engkau sahabat kami Tuhan,
sahabat yang tidak pernah meninggalkan kami, sahabat yang tidak pernah memperhitungkan kelemahan, kekurangan, bahkan dosa kami. Engkau sahabat yang menerima kami apa adanya. Engkau sahabat yang tidak membiarkan kami, Tuhan. Engkau membawa kami ke tempat yang tinggi. Engkau membawa kami melihat perkara-perkara besar, rencana-rencana indah di dalam kehidupan kami. Apa yang tidak kami lihat? Sungguh kami bersyukur punya sahabat seperti Engkau. Kami mau undang Engkau terus tinggal di dalam kehidupan kami, bukan cuma hari ini, tapi sampai selama-lamanya Tuhan. Sampai kali kedua Engkau datang, kami mau terus menjadi sahabat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau dengarkan firman, kami mau dengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami mau dengarkan apa yang Tuhan mau kami kerjakan di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami buka telinga kami. Bekerjalah ya Roh Kudus, biar Engkau yang menyederhanakan dengan kalimat yang sederhana, kalimat yang bisa dimengerti oleh setiap voltet Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Oke, thank you buat PAW. Semuanya kalian bisa duduk kembali dan kita akan mendengarkan hari ini hatinya Tuhan gitu ya. Surat cintanya Tuhan yang mau disampaikan untuk setiap kehidupan kita hari ini. Kak Wina percaya bahwa setiap kalian dimanapun kalian berada, kalian aman di dalam perlindungan Tuhan. Kalian adalah orang-orang yang luar biasa gitu, orang-orang yang terus ada di dalam kehendaknya Tuhan. Oke, hari ini Kak Wina rindu mengajak setiap kita di tempat ini sungguh-sungguh ya, kalian bisa buka telinga kalian, buka hatimu. Biar hari ini izinkan sekali lagi Roh Kudus itu berkata secara spesifik. Izinkan sekali lagi Roh Kudus itu bicara dengan detail gitu ya, apa yang mau kita kerjakan. Apa yang mau hari ini Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, bukan dengan pandangan kita, bukan karena kita suka, tapi karena Tuhan suka. Ya, hari ini Kak Wina mau bicara tentang Tuhan tuh punya rencana di dalam kehidupan kita. Setiap kita di tempat ini, Kak Wina percaya gitu ya, kalau kalian ditanya apa mimpi kalian, apa cita-cita, apa visimu, semuanya pasti menjawab bahwa punya mimpi, visi yang terbaik gitu ya. Pasti punya mimpi itu yang tinggi, punya cita-cita itu yang tinggi. Gak ada ketika kalian ditanya cita-citanya apa, pengangguran. Kak Wina percaya gak ada yang jawab gitu. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi ini gitu ya. Itu rencana di dalam kehidupan kita, apalagi Tuhan. Kalau Tuhan punya rencana, Tuhan itu tidak pernah merencanakan sesuatu yang kecil. Tapi Tuhan itu merencanakan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Bisakah itu tergenapi di dalam kehidupan kita? Bisa gitu ya. Setiap kita, kalian tahu berjuta-juta umat ada di dunia ini, tahu enggak? Tuhan itu kasih satu talenta masing-masing itu berbeda. Tidak ada satupun yang sama, semuanya saling melengkapi. Makanya kita bisa lihat ya, indah gitu ya. Ada yang kalau ketika kita di PAW di sini ada yang main keyboard, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisanya main bass, ada yang bisanya main gitar gitu ya. Mungkin yang main keyboard belum tentu bisa nyanyi, yang nyanyi belum tentu bisa main musik. Oleh karena itu bahwa setiap kita itu dikasih talenta yang berbeda. Nah, sebelum Kak Wina masuk lebih lanjut gitu ya, Kak Wina mau tanya gitu ya, pasti kalian ini tahu ya, orang yang suka olahraga, orang yang suka film pasti kenal gitu ya. Kalian kenal ya yang namanya Kobe Bryant ya. Itu adalah pemain sepak bola atau basket? Ya itu basket ya. Jadi Kak Wina tidak terlalu senang basket gitu ya. Terus Kak Wina ini suka sepak bola. Jadi Kak Wina tahu yang namanya Lionel Messi. Ya itu ya. Nah tahu ya itu orang-orang yang terkenal, orang-orang yang berhasil di bidangnya gitu ya. Kalau Lionel Messi disuruh main basket, dia belum tentu bisa masukkan bola ke dalam gawangnya itu. Kalau si Kobe Bryant disuruh main sepak bola, dia belum tentu bisa mencetak gol. Ya, satu gol pun belum tentu bisa, karena biasanya main basket, ahlinya di situ. Siapa di sini yang tahu Robert Downey ya? Itu pemeran apa? Iron Man ya kan?
dia pinter acting ya. Kak Wina itu perhatikan ya, Robert Downey ini Iron Man ini udah tua ya, tapi kan tambah ganteng gitu ya. Kita lihat kan bagus perannya gitu ya, bisa memerankan tokoh yang angkuh, berhasil, pinter gitu. Tapi di kehidupan aslinya belum tentu karena itu adalah sebuah acting. Coba kalau si Robert ini disuruh main basket, gak bisa. Karena dia jagonya acting. Kalau si Lionel Messi disuruh acting, dia gak bisa. Karena biasanya hidupnya dia adalah yang realita. Dia gak bisa suruh acting gitu. Kenapa? Main bola kan nyata gitu ya. Gak ada acting-acting main bola. Ya kan? Jadi ternyata masing-masing orang itu diberikan Tuhan talenta, diberikan Tuhan kekuatan. Kak Wina percaya kalian juga masing-masing di sini gitu ya. Setiap kalian pasti punya talenta. Minimal itu satu pasti kita punya. Tapi hari ini bagaimana sih supaya talenta itu menjadi berkembang, menjadi besar di dalam kehidupan kita? Itu tergantung bagaimana hari ini kita meresponi atau menyikapi atau bereaksi terhadap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kak Wina mau ajak setiap kita mau buka di Nehemia. Di Nehemia 1 Nehemia 1 ayat 1 sampai dengan 4. Nanti lanjut Nehemia 2 ayat 1 sampai 5b ya. Ini akan bacakan Nehemia 1 ayat pertama sampai dengan 4. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakhalia pada bulan Kisle tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, dengar itu adalah Nehemia ya. Ketika si Nehemia dengar berita ini, duduklah aku menangis, berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Dan kita baca di Nehemia 2 ayat 1 sampai dengan 5. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikan kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun kau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat penguburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbang habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota penguburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Puji Tuhan. Ceritanya ini adalah ketika itu Nehemia gitu ya. Nehemia itu mendengar bahwa tembok Yerusalem itu telah hancur gitu ya. Tempat di mana si Nehemia dibesarkan, tempat di mana Nehemia berasal itu tembok Yerusalem itu hancur. Tempat dia di mana itu sudah tidak lagi sudah menjadi reruntuhan. Ketika dia dengar itu, dikatakan di ayat 4, dia bilang, dikatakan dia menangis berkabung selama beberapa hari. Kalau dia sampai berkabung, dia sampai menangis, Kak Wina percaya reruntuhannya itu bukan cuma reruntuhan pecah, wes gitu. Ya udah rubuh gitu aja gitu ya. Satu rumah, dua rumah atau cuma tembok Yerusalem, enggak. Tapi itu bicara berarti semuanya. Kenapa? Karena dia sampai berkabung, dia mendengar bahwa Yerusalem itu sudah hanya reruntuhan, semuanya sudah mau musnah. Lalu sedih hatinya. Dia dikatakan apa yang dia lakukan? Dia berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Keadaan Nehemia hari itu dia merasa apa yang harus kulakukan gitu ya. Nehemia ini merasa terpanggil gitu ya. Ketika dia mendengar ini, dia tahu bahwa dia ini bukan cuma sekedar mendengar berita, tapi Tuhan itu panggil Nehemia untuk menyelesaikan sebuah
sebuah tugas. Mungkin Tuhan tidak bicara audible kan Nehemia gitu. Tapi ketika dia mendengar tuh, dia merasa bukan cuma kerasaan, tapi dia tahu bahwa Tuhan itu panggil Nehemia untuk kembali ke Yerusalem, untuk membangun tembok Yerusalem. Kalau kita baca selanjutnya untuk membangun tembok Yerusalem itu penuh dengan pergumulan. Kenapa? Karena dananya banyak. Kalau kita kalkulasikan gitu ya, kalau harus butuh semen, harus butuh batu bata, butuh pasir. Kalau kita kalikan sekarang mungkin itu enggak, tembok Yerusalem itu jangan bayangkan 2 meter gitu ya, bukan. Jadi oleh karena itu hari itu pun tidak gampang untuk membangun tembok Yerusalem. Nehemia tahu, kalau aku tuh bangun dananya dari mana, dia tahu. Tapi tahu enggak, ada satu panggilan besar, ada satu suara yang hari itu mungkin membuat dia enggak tenang. Sehingga dia bilang, aku nih pengen ke sana, aku pengen bangun kembali tembok Yerusalem. Dan hari itu dia bukan cuma pura-pura sedih di depan raja, tapi benar-benar sedih. Karena dikatakan sebelum-sebelumnya Nehemia ini tidak pernah sedih begitu. Tapi hari itu si raja melihat Nehemia sedih. Nehemia ini pekerjaannya tuh hari itu adalah juru minum raja. Jadi dia adalah termasuk orang kepercayaan. Kalau dibilang juru minum raja itu tahu gini, berarti dia menyediakan semua minuman raja harus melalui Nehemia. Untuk pengamanannya harus melalui Nehemia. Kalau sudah melalui Nehemia, maka raja akan minum itu. Jadi ada tidak sembarangan. Jadi Kak Wina tahu di sini bahwa posisinya si Nehemia juga penting. Nah ketika Tuhan lihat, ditanya, kenapa kamu muram? Lalu si Nehemia cerita, oh iya, kampung halamanku, tempat nenek moyangku sekarang menjadi reruntuhan. Kalau raja berkenan, boleh enggak aku ke sana untuk kembali membangun tembok Yerusalem? Nah, ketika raja dengar itu ya, kalian baca, raja itu menyetujui loh. Padahal posisinya Nehemia ini adalah posisi yang penting hari itu di kerajaan, karena hari itu adalah bangsa Israel ini lagi dalam tawanannya Babel. Mereka ini lagi dalam tawanan. Jadi Nehemia itu bukan ada di kampung halamannya, tapi dia itu ada di tawanan. Sehingga ketika raja tanya, kenapa kamu sedih? Nehemia itu takut. Syukur-syukur hari ini aku dipercaya untuk jadi juru minumannya raja. Nah itu yang membuat Nehemia takut. Tapi tahu enggak, kalau Tuhan yang panggil, Tuhan itu loh yang buka jalan. Tuhan itu loh yang menuntun kita. Seperti mungkin Nehemia gini, aduh enggak mungkin lah dikasih raja. Raja itu ya enggak orang Israel. Gitu loh, aku ya tak dalam tawanan. Tapi hari itu, karena Nehemia meresponi panggilan yang ada di dalam kehidupannya. Tuhan itu yang menuntun Nehemia. Singkat cerita, Nehemia itu akhirnya dikasih izin, ya kamu boleh ke sana. Dan kalau kita ending dari akhir cerita ini adalah tembok Yerusalem itu terbangun dengan caranya Tuhan. Itu loh. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Kalau Tuhan itu yang panggil kita, gitu ya. Kalau Tuhan itu yang kasih rencana di dalam kehidupan kita, kalau Tuhan itu yang kasih sesuatu di dalam hatimu, gitu ya. Tuhan itu juga yang akan menuntun. Sepertinya kita tidak mungkin, gitu ya. Tapi kalau itu dari Tuhan, Tuhan itu yang akan membukakan jalan yang sulit terasa mudah, jalan yang tertutup terbuka. Itu yang terjadi. Setiap kita di tempat ini pasti punya yang namanya panggilan. Kita punya yang namanya calling gitu ya. Enggak cuma dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan atau Kak Wina berkhotbah di sini gitu ya. Kalau semuanya jadi pengkhotbah di sini gitu ya. Atau semuanya jadi pendeta. Kan gak ada yang jadi jemaatnya. Gak ada yang jadi dokter. Gak ada yang jadi pengusaha. Oleh karena itu setiap Tuhan tuh punya panggilan masing-masing dalam kehidupan kita. Semua kita di sini. Kalian yang pelayanan. Kalian yang dipanggil ada bagian di multimedia. Gak dipanggil jadi pengkhotbah kan. Ada yang dipanggil mungkin kalian ya jadi WL, tidak harus berkhotbah. Ada yang dipanggil mungkin kalian cuma bermain musik. Tapi bukankah itu dari Tuhan? Bukankah Tuhan yang menuntun itu? Bukankah Tuhan yang memberikan semuanya itu dalam kehidupan kita? Setiap talenta itu dari Tuhan. Itu bisa maksimal kalau kita mengikuti.
aturannya Tuhan. Kalau kita ikuti rule-nya Tuhan. Dan itu bisa maksimal dalam kehidupan kita. Voltage, hari ini mungkin kalian berkata, aku masih muda. Nanti ajalah dewasa, baru aku cari-cari panggilanku apa. Nanti ajalah, tunggu aku kuliah, tunggu aku SMA, baru aku cari-cari apa sih yang menjadi kesukaanku. Kalau hari ini bisa, kenapa kita tunggu nanti? Oleh karena itu mari semua kita di tempat ini, ada beberapa prinsip yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bagaimana supaya rencana Tuhan atau bagaimana supaya panggilan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah hiduplah dengan tujuan. Kalian ketika bersekolah ada tujuannya enggak atau cuma mengalir? Kalau kita sekolah ada tujuannya, ya kan? Ketika kalian les, ada tujuannya enggak? Kita les itu kan tujuannya apa? Supaya mungkin mama papa pesan, kamu kalau bisa ranking 1 ya. Kalau bisa kamu nanti, kamu bisa masuk di sekolah yang dapat beasiswanya. Sehingga kita les, kita lakukan ini itu, belajar terus. Ada tujuan kan? Ketika kita masuk SD tujuannya mana? Naik ke SMP. Ketika kita sudah naik ke SMP, kita tujuannya kemana? SMA. Setelah SMA, mungkin ada tujuannya kemana? Ada yang bekerja, ada yang kuliah. Punya tujuan. Oleh karena itu hari ini, milikilah tujuan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah buang waktu, gitu ya. Jangan buang waktu. Hari-hari ini, sepertinya ini waktunya untuk santai bro, gitu ya. Ini waktunya dimana kita untuk bermain-main. Ini waktunya untuk dimana kita senang-senang. Kapan lagi nanti kalau sekolah udah gak bisa. Makanya hari ini kita lebih senang-senang ya gitu ya. Jangan buang-buang waktu. Kak Wina mau kasih tahu sama kita ya. Hari-hari ini kita gak tahu loh Tuhan itu kapan datangnya. Tapi kalau Tuhan itu datang gitu ya. Kita ini gak ketinggalan. Oleh karena itu, hargai setiap waktu yang ada hari ini. Yang kedua, orang yang punya tujuan, dia nggak akan coba-coba dengan yang namanya dosa. Kenapa? Ya dosa itu pasti menjauhkan kita dari rencana Allah. Ya kan? Apalagi gitu ya. Jangan terpengaruh dengan temanmu. Jangan terpengaruh dengan keadaan. Hari ini temanmu bilang, wah kita tuh harus gini, kita tuh harus menikmati masa-masa mudanya kita. Kapan lagi nanti loh kalau kamu sudah SMP, kamu udah bisa lagi kayak gini. Kalau kamu tuh udah SMA ya nggak bisa lagi kayak gini gitu ya. Kita dengar teman kita sehingga hidup kita sembarangan, sehingga kita tidak lagi mengerjakan apa yang ada di dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Kita nggak lagi sungguh-sungguh bersekolah, kita nggak lagi sungguh-sungguh untuk les, kita nggak lagi sungguh-sungguh ketika mama, papa mempercayai kita sesuatu. Kita mulai ikut dengan teman kita. Kalau kita punya tujuan, kita nggak akan pernah terpengaruh dengan keadaan, kita nggak akan pernah terpengaruh dengan orang lain. Kita nggak akan pernah terpengaruh dengan dunia. Karena kita tahu tujuan kita ini ada untuk apa. Semuanya tahu ya tujuannya kita ada di tempat ini gitu ya. Semuanya harus hafal ya. Amanat agung. Itu tujuannya kita ada. Tuhan menciptakan setiap kita itu ada di sini. Bukan cuma memberitakan Injil, tapi untuk Injil itu sampai gitu ya. Tuhan itu pakai kita sukses di dalam berbagai hal bidang yang hari ini kita tekuni atau kita pegang atau kita percaya atau hari ini kita kerjakan. Untuk apa? Untuk supaya orang itu bisa terima Injil, bukan cuma kita berkhotbah bawa Alkitab. Mari hari ini sama-sama kalau kalian yang hari ini mulai ikut-ikutan sama temanmu, kamu gak perlu ikut-ikutan temanmu. Mungkin temanmu gak pernah ngerjain PR-nya. Mungkin temanmu gak pernah sungguh-sungguh untuk belajar. Mungkin temanmu nyontek kalau di kelas. Kamu gak perlu ikutan mereka. Kenapa? Karena kita tahu tujuan kita. Amin. Dan yang kedua, yakin ada rencana Tuhan yang spesifik atas kehidupan kita. Kita harus yakin kalau itu dari Tuhan, Tuhan itu yang akan menuntun kita. Tuhan itu yang akan mengajari kita. Kak Wina kayaknya pernah cerita ya. Kak Wina ini kan punya cita-cita itu jadi pengacara ya. Papa mamanya Kak Wina itu pengen Kak Wina itu jadi pokoknya masuk sekolah teologi ujung-ujungnya kan pasti jadi pendeta ya.
papanya Kak Wina itu karena Kak Wina nomor 1, itu pengennya itu meneruskan papanya Kak Wina gitu loh. Tapi Kak Wina bilang gak mau Pak gitu ya. Karena Kak Wina melihat papa mamanya Kak Wina tertekan batin gitu. Enggak ya, jadi pendeta kalian harus bangga loh ya karena diberkati Tuhan. Nah tapi Kak Wina lihat gak enak gitu ya. Mau marah gak bisa, ditahan-tahan gitu ya. Kak Wina lihat itu gitu ya. Rasanya semuanya salah. Kak Wina bilang, enggak Pak aku enggak mau gitu ya. Akhirnya singkat cerita papa Kak Wina bilang, oke kalau kamu enggak mau kamu doa ya. Pokoknya kamu doa kalau itu memang Tuhan sertai. Tuhan tuh yang akan cukupkan segala sesuatunya. Kondisi keadaan orang tua Kak Wina hari itu tidak lagi berlebih gitu loh. Jadi papa mamanya Kak Wina ini juga deg-degser untuk menguliahkan Kak Wina. Karena takut putus di tengah jalan. Karena Kak Wina 3 bersaudara tuh lagi bersekolah semua dan membutuhkan dana. Dan keuangannya kita nggak bukan yang berlebihan gitu ya. Tapi ya benar-benar dicukupkan gitu loh. Benar-benar mencukupkan apa yang ada. Sehingga papa Kak Wina bilang gini, kalau mama yang Tuhan yang sertai pasti cukupkan segala sesuatunya gitu ya. Nah singkat cerita Kak Wina menyelesaikan kuliahnya Kak Wina sungguhan gitu ya. Kak Wina lihat Tuhan itu sertai. Ini yang nanti Kak Wina akan ceritain. Sampai di situ Kak Wina bilang, Kak Wina pengen kerja di sini. Akhirnya singkat cerita Kak Wina tuh pengen Kak Wina tuh kerja di luar Pulau Sumatera, di luar Sumatera gitu loh. Karena bosan ya, pengen itu ada di rantau orang gitu ya. Kak Wina, Pak aku ikut sama Oma ya gitu ya. Papa mamanya Kak Wina ini jauh banget gitu ya. Tapi aku pengen gitu ya, aku mau gitu. Akhirnya Kak Wina pergi ke sini. Nah sampai di sini Kak Wina sempet kerja di luar gitu ya. Terus dalam perjalanan itu Kak Wina itu pas datang ke sini gak terlalu aktif loh di gereja. Jadi gak sempet ikut CG ya, tunggu dijemputi dulu gitu ya. Kayak gitu. Nah akhirnya jadi rajin, terlibat dalam pelayanan. Nah satu saat tiba-tiba itu gembala Kak Wina itu ngomong gini, kamu mau gak jadi full timer? Kak Wina bilang, aku ditawari jadi full timer. Terus Kak Wina bilang, waduh gitu ya. Kak Wina ingat, loh kok ingat kata-kata papaku. Loh ya apa ini gitu. Terus Oma Kak Wina bilang, gak apa-apa kamu harus gini. Harus meneruskan, segala macam. Kak Wina bilang, kalian sih enak meneruskan tapi kan aku gak suka gitu ya. Akhirnya Kak Wina bilang, ya tunggu ya kok kasih saya waktu, saya berdoa ya. Itu jawaban rohani ya. Kasih saya waktu 1 minggu saya berdoa. Kak Wina simple, Kak Wina bilang gini, Tuhan aku tuh ditawari jadi full timer. Nah jujur aku ini enggak mau, bilang. Satu aja tak minta tandanya Tuhan. Kalau memang aku di sini nanti Tuhan kayak apapun prosesnya, tolong berikan aku kekuatan gitu. Karena Kak Wina enggak mau gitu. Kak Wina sana Kak Wina terus enggak suka 1 tahun 2 tahun terus Kak Wina keluar. Kak Wina gak mau kayak gitu ya. Itu bukan tipenya Kak Wina. Kalau satu ya harus diselesaikan dengan baik dan kalau bisa berhasil gitu ya. Nah akhirnya singkat cerita gitu ya. Pas Kak Wina perjalanan jadi full timer sungguhan loh. Kak Wina itu tertekan gitu ya. Rasanya itu ya ampun banyak ini. Rasku gak enak gitu ya. Gak enak banget. Sempat kepikiran gini. Wah gak usah full time gak apa-apa gitu ya. Gak enak gitu ya. Tapi Kak Wina ingat lagi. Yang Kak Wina bilang Tuhan kalau ini dari Tuhan aku harus kuat gitu ya. Singkat cerita sampai hari ini gitu ya. Tuhan tuh banyak proses kita. Kalau Tuhan itu mau kita berhasil. Tuhan itu bukan cuma buka jalan. Tapi Tuhan itu memproses kita. Sama dengan kalian, pasti ada proses dalam kehidupanmu. Kamu mau juara 1, ya harus belajar. Gak ada tiba-tiba kamu berdoa, Tuhan berikan aku kepintaran, aku mau juara 1. Terus kamu besok sekolah, kamu pinter. Gak bisa. Perlu yang namanya proses belajar. Oleh karena itu hari ini kita harus yakin gitu ya dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti Nehemia gitu ya. Dia yakin bahwa dia bisa menyelesaikan Yerusalem. Dan Yerusalem itu selesai. Ya. Jadi tuh kalau kalian dengar sesuatu mungkin apapun dalam hatimu gitu ya. Terima aja dulu, terima aja dulu, doakan. Nanti Tuhan loh yang tuntun kalian. Mungkin kalian yang SMP mau SMA mana, yang SD mau masuk SMP mana. Gak apa-apa, gak selalu itu Pak Tuhan itu ngomong dalam hati kita tuh kamu jadi pendeta ya, jadi pendeta. Gak melulu jadi pendeta, Tuhan bisa bicara gini, nanti one day kamu akan jadi pengusaha. Bisa jadi itu melalui pemimpinmu, bisa jadi itu mungkin ada impresi, rema yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu jangan remehkan setiap
keinginan atau setiap beban, setiap rema yang tiba-tiba muncul dari hidup. Sudahlah, jangan direm, tapi doakan itu. Dan yang ketiga, lakukan yang terbaik setiap hari. Hari demi hari kita harus melakukan yang terbaik. Bukan cuma 1 hari, bukan cuma 2 hari. Bukan cuma ketika ada papa mamamu, bukan cuma ketika ada pemimpin, bukan cuma kita ketika ada guru. Tapi kalau mungkin ketika engkau ada di kamarmu engkau belajar, gak diawasi papa mamamu, kamu harus lakukan yang terbaik. Mungkin hari ini kalau kita dipercayakan mengerjakan sesuatu atau menjaga adik kita. Kalau nggak ada papa mama kita jiwiti adik kita gitu ya. Tahu nggak bahasa jiwiti? Dicubiti gitu ya. Atau dibuat nangis atau digarai atau kita kalau mama suruh kita gitu, kita harus benar-benar menjaga adik kita dengan baik. Melakukan yang terbaik. Kalau hari ini kau dipercaya untuk belajar ke sekolah, ya belajar. Bukan sampai sekolah. Terus kalian ngobrol gitu ya. Guru menjelaskan, terus kalian ngobrol, gosip gitu ya. Harusnya kita nggak seperti itu. Karena firman Tuhan suruh kita harus melakukannya itu setiap hari. Lakukan yang terbaik setiap hari di dalam kehidupan kita. Ini bukan cuma bicara tentang pelayanan loh. Tapi bicara apapun yang hari kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sekolahmu, studimu, pekerjaan rumah sehari-hari. Itu kita harus lakukan dengan terbaik. Kak Wina selalu diajari pemimpinnya Kak Wina selalu ingat kata-kata itu. Kak Wina diajari gini. Kalau kamu disuruh berjalan 1 mil, kamu harus melakukannya 2 mil. Nah, Kak Wina ingat itu. Jadi kalau Kak Wina misalnya melakukan sesuatu, Kak Wina sekalipun itu enggak diminta, Kak Wina akan melakukan lebih. Bukan untuk supaya pemimpinku senang, enggak. Tapi Kak Wina mau melatih diri Kak Wina. Supaya apa? Supaya dimanapun nanti aku kerja, siapapun orang-orang yang ada mungkin di atasku yang memimpinku. Aku ini bukan bergantung kepada pemimpinnya, tapi aku mau supaya aku terlatih. Bukan karena aku takut sama pemimpinnya, bukan aku karena takut ditekan, ditakut nanti dimarahi, takut enggak. Tapi Kak Wina coba melatih bukan karena orang lain, tapi Kak Wina mau melatih untuk diri Kak Wina. Sehingga kalau Kak Wina disuruh melakukan kalau bisa Kak Wina lakukan lebih, Kak Wina akan berusaha melakukannya lebih. Kita harus begitu, cara kerjanya harus begitu. Kak Wina percaya sekali kalau kita punya sikap seperti itu, one day kalian kerja nanti dimanapun, kalian akan menjadi orang yang disukai. Bahkan yang namanya promosi itu akan dekat sama kita. Yang namanya berkat itu akan dekat sama kita. Kita tidak perlu cari-cari. Kenapa? Karena kita bisa. Kita dilihat adalah orang yang bisa dipercaya. Kita dilihat adalah orang yang hari ini bisa melakukan itu bukan supaya pemimpin kita senang atau apa. Tapi memang kita tahu bahwa kita harus melakukan yang terbaik. Itu yang harus kita lakukan. Termasuk sekolahmu. Hari ini sekolah jangan karena dipaksa mama. Tapi kau tahu bahwa kau melakukan itu adalah untuk dirimu. Bukan untuk menyenangkan mama. Kita sekolah bukan untuk menyenangkan mama loh. Kalau yang menyenangkan mama, ya gak ngeluarin biaya. Itu paling nyenengin mama itu. Kenapa? Mungkin buat mama uangnya bisa ditabung. Kalau kalian ditanya, kamu nih kalau gak bisa sekolah, kalau kamu gak pinter, kalau kamu gak naik kelas atau gini, gak usah sekolah aja wes. Eman uangnya. Percayalah tanya mama kalian. Paling senang itu apa mah? Iya kalau gak keluar duitnya. Ya kan? Untuk kita sekolah tuh bukan nyenengin mama, tapi untuk kalian. Makanya hari ini, kalau engkau biasa-biasa di sekolahmu, mulai hari ini kau harus terbaik. Mungkin hari ini kalian cuma online. Online gampang lah, ujiannya bisa open book, gampang lah gitu ya. Gak usah belajar gitu ya. Itu kita sedang meremehkan sebuah tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Kalau hal kecil aja, kita tidak bisa bertanggung jawab, apalagi hal besar. Mimpi kalau kita mau berhasil, kalau di dalam hal kecil aja kita tidak bisa melakukannya dengan maksimal. Voltage, Kak Wina mengajak setiap kalian di tempat ini, lakukan yang terbaik. Mari, apa yang hari ini Tuhan taruh di hatimu? Mungkin Tuhan bicara tentang studimu, mungkin Tuhan tuh bicara tentang pelayanan. Mungkin Tuhan bilang gini, kamu harus melayani, kamu jangan mau jadi jemaat aja biasa-biasa. Terus apa lagi? Kamu kalau pemimpinmu ngomong jadi pemimpin harus mau, suruh doa harus mau. Kak Wina percaya kalau kita sungguh-sungguh hari ini mendengarkan, Tuhan itu yang akan membawa setiap kehidupan kita. Tuhan yang hari ini akan membawa kita masuk di dalam rencananya. Ayat terakhir Kak Wina mengajak setiap kita buka di Yeremia 29 ayat 11. Kita mau sama-sama buka di Yeremia 29 ayat 11.
Firman Tuhan bicara seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Ini firman Tuhan yang berkata, yaitu dikatakan firman Tuhan gini, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan itu merancangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan hari depan yang penuh pengharapan. So hari ini, setiap kita di tempat ini, kita tuh semua punya masa depan yang penuh pengharapan. Tinggal bagaimana hari ini reaksi, respon, sikapmu untuk rencana Tuhan. Mari tutup Alkitabmu. Sama-sama hari ini, Kak Wina gak tahu apa yang Tuhan sedang berbicara di dalam kehidupanmu. Tapi Kak Wina mengajak setiap kalian, doakan itu. Doakan itu, apa sekecil apapun itu. Mungkin cuma sekolah, sepertinya sepele ya. Sekolah ya, memang aku harus sekolah. Kalau nggak sekolah nanti dimarahin mama. Tapi kalau Tuhan berbicara sesuatu tentang sekolahmu, kerjakan itu. Karena kita nggak tahu, maybe kalau kamu ikuti terus itu, siapa yang tahu nanti tiba-tiba kamu dapat beasiswa, kamu bisa sekolah di luar negeri. Kamu bisa mendapatkan prestasi-prestasi. Ayo Kak Wina ajak semuanya, engkau bisa tutup matamu, sungguh-sungguh hari ini bawa hatimu, buka hatimu, buka telingamu lebar-lebar, izinkan hari ini Roh Kudus, sahabat terbaik itu berbicara dalam kehidupan kita. Bukan cuma pendeta yang bisa dengar suara Tuhan, tapi semua orang itu bisa dengar suara Tuhan. Syakana mata kara. Hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari sama-sama hari ini kita mau sungguh-sungguh angkat pujian ini. Taruh tanganmu di dada. Hidupku, ku serahkan padamu. Katakan segala cita-citaku. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik. Mari pakai kami Tuhan, jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan,
Hari ini kau yang ada di rumah, dimanapun hari ini kau berada, taruh tanganmu di dada. Kak Wina mau berdoa. Kalau Tuhan, kalau hari ini kau tahu bahwa Tuhan itu sudah berbicara di dalam kehidupanmu. Mungkin itu bicara tentang masa depan, bicara tentang studi, apapun itu mimpimu. Atau mungkin bicara tentang sesuatu yang harus kita buang. Baik itu dosa, kenyamanan, hobi yang mungkin itu membuat waktu kita terbuang dengan sia-sia. Waktu kita mungkin terbuang dengan tidak menghasilkan apa-apa. Mungkin Tuhan udah bilang gini, uninstall aja gamesmu. Mungkin ada suara di hatimu sudah ngomong, ayo gamenya di uninstall aja. Mungkin itu sudah ngomong, tapi kamu bilang, Tuhan Eman, aku sudah sampai level ini Tuhan. Sudah banyak ini senjata-senjata gitu ya. Kita bilang, bisa gak yang lain Tuhan? Mungkin tuh rasanya ada yang udah tak beli, aku sampai mengeluarkan uang. Atau mungkin bicara apa? Oh, ego kita. Aku nggak mau ngampuni temanku ini. Dia suka membuli aku, ngata-ngatai aku. Atau mungkin kau sakit hati sama papa mamamu karena papa mamamu nggak pernah turuti keinginanmu. Bukan karena nggak sayang, tapi mungkin kau nggak tahu kondisi papa mamamu. Sehingga kita merasa kita tidak disayang dengan orang tua kita. Atau mungkin hari ini yang kau merasa kamu tidak dapat perhatian dari orang tuamu. Kau tidak dapat figur yang baik dari orang tuamu, papa mamamu yang mungkin bercerai. Sehingga kau merasa bahwa dirimu ini tidak berharga. Kak Wina mau kasih tahu bahwa engkau disayang Tuhan. Sekalipun keadaanmu seperti itu, Tuhan itu udah bilang gini loh. Tuhan itu memberikan rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Masa depan yang penuh pengharapan itu bukan cuma buat orang yang keluarganya utuh atau orang-orang yang mungkin gak pernah berdosa atau yang dosanya sedikit, tapi itu buat semua orang ketika kita mau datang dengan hati yang terbuka, mengizinkan Roh Kudus membersihkan hati kita, mengizinkan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, membantu kita untuk kita tidak berdosa, membantu kita untuk kita ini tidak lagi kepahitan sama teman kita atau mama papa kita, membantu kita untuk mengampuni, membantu kita untuk mengasihani, membantu kita untuk tidak berkata-kata kotor, membantu kita untuk kita tidak mencontek lagi. Ketika Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus yang akan memperbarui kehidupan kita. Tuhan, aku berdoa hari ini Yesus, buat setiap Voltes dimanapun mereka berada, yang mereka berkata, aku enggak punya masa depan, aku enggak punya pengharapan, aku enggak punya keluarga yang utuh. Kayaknya enggak mungkin hari ini cita-citaku bakal tercapai karena keadaan perekonomian kedua orang tuaku. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, biar setiap intimidasi, setiap tuduhan-tuduhan apapun hari ini yang coba iblis taburkan, yang membuat mereka pesimis, yang membuat mereka merasa tidak berharga, yang membuat mereka merasa tidak bisa berhasil, hari ini aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau firman-Mu berkata bahwa ada masa depan yang penuh pengharapan, demikian itu terjadi di dalam kehidupan kami di dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan, seluruh hidupku, katakan, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi semuanya Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
terima kasih karena Engkau terus menjadi sahabat di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau menyediakan masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih karena Engkau memberikan damai sejahtera di tengah-tengah kondisi yang tidak baik. Terima kasih karena Engkau terus menjadi sukacita di dalam kehidupan kami. Sekalipun Tuhan Yesus kenyataannya kami mungkin kekurangan, kenyataannya mungkin keadaan kami Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tapi ada sukacita yang daripada Roh Kudus itu yang terus menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami. Tuhan ajari kami supaya kami menjadi anak-anak terang. Kami tidak mau cuma menjadi anak Kristen yang setiap hari kami datang ke gereja atau mendengarkan firman, ibadah, CG. Kami tidak mau Tuhan seperti itu. Kami mau sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang menginspirasi. Kami menjadi anak Tuhan yang hari ini boleh menjadi berkat buat sekolah kami, teman-teman kami, khususnya keluarga kami Tuhan Yesus. Jadikan kami Tuhan alat yang indah di hadapan-Mu. Jadikan kami alat yang hari ini berguna buat kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari angkat kedua tangan-Mu. Hari ini terimalah berkat yang daripada Tuhan. Berkat yang membawa hidup-Mu naik dan bukan turun. Berkat yang membawa Engkau terus melihat keberhasilan. Ketika Engkau melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Ketika Engkau melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Dan percayalah segala sesuatu yang hari ini Kau kerjakan, Tuhan yang akan menyertai. Jangan pernah takut, jangan khawatir. Terus pegang janji Tuhan. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. God bless you. Tuhan berkati.